Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu akan melakukan absensi dulu ya. Baik, semuanya hadir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sesi bimbingan kelompok yang kemarin. Sekarang kalian boleh menyatu dengan kelompoknya yang sudah dibagikan. Dan keluarkan catatan kalian ya. Oke. Hari ini ibu jelaskan tema kita adalah perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat mengetahui kalian lebih dominan dan lebih kuat di otak kanan atau di otak kiri. Sekarang ibu akan memulai penjelasannya. Selama penjelasan ibu, kalian dapat mencatat dan dapat bertanya ya jika kurang mengerti. Oke, perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Sekarang, ibu akan mulai dari stigma dalam kehidupan sehari-hari yang mengatakan bahwa orang dengan kecenderungan otak kiri cenderung lebih kuat pada matematika, sedangkan orang yang lebih dominan di otak kanan akan lebih hebat dalam hal-hal yang bersifat kesenian, menggambar, dan melukis. Jika dilihat secara ilmiah, otak kiri itu mengatur fungsi alam bawah sadar, sedangkan otak kiri mengatur fungsi alam sadar, sedangkan otak kanan mengatur fungsi alam bawah sadar. Nah, sedangkan untuk otak kiri sendiri, dia benar emang mengatur tentang logika dan hal-hal yang bersifat numerik, sehingga angka, cara menyampaikan bahasa itu termasuk dari fungsi otak kiri. Sedangkan untuk otak kanan, dia lebih mengatur hal-hal yang bersifat imajinatif, misalnya tentang kreativitas, kemudian warna, musik, gambar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, muncul stigma bahwa orang yang memiliki kemampuan seni yang lebih tinggi cenderung memiliki dominasi otak kanan yang lebih kuat. Nah, untuk fungsi pentingnya sendiri, otak kiri itu sangat berperan dalam menentukan intelijensi atau tingkat IQ seseorang. Sehingga ketika kalian mengerjakan soal psikotes yang menghasilkan nilai IQ itu sangat ditentukan oleh dominansi otak kiri. Sedangkan untuk otak kanan itu lebih mengatur pada emosi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, otak kiri juga mengatur dan dominan dalam hal yang bersifat rasional. Kebalikannya, otak kanan cenderung mengatur hal-hal yang bersifat irasional. Dan alam bawah sadar kalian, ketika kalian bermimpi, itu diatur oleh otak kanan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ibu simpulkan ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa macam-macam orang itu, setiap orang memiliki fungsi otak yang dominasinya berbeda. Ada yang dominan lebih kuatnya di otak kiri, ada yang dominannya di otak kanan, namun ada juga yang antara keduanya itu seimbang. Sekarang, kalian bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Kalian lebih cenderung dominan di otak kanan atau otak kiri. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas mengenai gaya belajar. Nah, sekarang buku yang sudah kalian kerjakan bisa dikumpulkan ya untuk ibu periksa. Baiklah, ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ya dalam pelajaran bimbingan dan konseling bersama ibu. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Sesuai janji ibu akan memaparkan materi mengenai gaya belajar. Untuk itu ibu absen dulu ya. Hari ini semuanya hadir? Oke, hadir ya. Baiklah. Sekarang kalian boleh duduk berdasarkan kelompok kalian, sehingga nanti materi yang ibu sampaikan bisa kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, sudah? Nah, materi ibu mengenai gaya belajar. Sebelumnya ibu sampaikan dulu, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat mengetahui gaya belajar mana yang cocok untuk diri kalian, sehingga pembelajaran yang kalian lakukan dapat efektif dan optimal. Gaya belajar ini merupakan kecenderungan seseorang untuk mengadaptasi suatu metode belajar yang disesuaikan dengan dirinya sendiri, sehingga belajarnya dapat berlangsung dengan optimal dan efektif. Nah,
gaya belajar itu menurut para ahli dibagi menjadi 3. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Untuk hari ini, Ibu akan menitik beratkan pada gaya belajar visual. Dari katanya saja dapat kita ketahui bahwa gaya belajar visual itu menitik beratkan pada penglihatan. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Oleh karena itu, guru yang melakukan pembelajarannya dapat dititik beratkan pada peragaan. Jadi dia lebih gampang menyerap materi itu dengan cara melihat. Dia melihat hal-hal yang diperagakan oleh gurunya. Kemudian berikut Ibu sampaikan 6 ciri-ciri orang yang bertipe belajar visual. Yang pertama, dia berbicaranya cenderung agak cepat dan kadang matanya tuh melihat ke atas. Kemudian 2, orang dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat yang dilihatnya daripada yang didengarnya. Yang ketiga, orang dengan gaya belajar visual cenderung memperhatikan penampilannya. Yang keempat, orang dengan gaya belajar visual tidak pernah merasa risih berada di keramaian. 5, cenderung suka menggambar. Dan yang terakhir, lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan. Sebelumnya, apakah berdasarkan 6 ciri ini ada yang terdapat pada kalian ciri-cirinya? Oke, ada beberapa berarti ya yang memiliki gaya belajar visual. Nah, untuk itu akan Ibu kasih tahu bahwa orang dengan gaya belajar visual ini cenderung lebih suka belajar menggunakan warna, garis, atau gambar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, sudah paham semua. Baiklah. Nah, tadi kan Ibu jelaskan bahwa orang dengan tipe belajar visual itu lebih suka belajar menggunakan warna, garis, atau gambar. Misalnya saja, kalian dalam buku catatan tersebut, kalian menggunakan spidol warna-warni untuk menandai hal-hal yang penting, ataupun menggunakan garis. Contohnya, kalian cenderung menggarisbawahi kalimat-kalimat penting dalam buku yang harus kalian pelajari, atau menggunakan gambar. Tipe ini cenderung pandai dalam menggunakan warna. Jadi orang dengan kecenderungan belajar visual itu cenderung pandai dalam memadu-madankan warna. Kemudian hal ini menyebabkan beberapa orang dengan tipe belajar visual ini cenderung ahli dalam hal mendesain dan memadu-madankan warna. Sekian tentang gaya belajar visual. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah. Sekarang kalian dapat mencatat kesimpulan dari gaya belajar visual ini ya, berdasarkan pandangan kalian. Sekarang Ibu sampaikan pandangan Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari gaya belajar visual adalah seseorang yang gaya belajarnya itu cenderung dititik beratkan pada penglihatan. Jadi dia lebih mudah menyerap pembelajaran dengan cara diperagakan langsung oleh gurunya. Nah, bagi kalian yang mempunyai gaya belajar visual, kalian dapat menerapkan cara belajar sesuai dengan kekuatan dari gaya belajar visual ini. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, misalnya orang dengan cara belajar visual itu lebih gampang belajar dengan cara diperagakan daripada menggunakan pendengaran. Nah, untuk kesimpulan tadi sudah Ibu sampaikan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami materinya? Oke. Sekarang Ibu sampaikan dulu garis besar materi-materi kita berikutnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan Ibu berikan materi mengenai gaya belajar kinestetik dan gaya belajar auditori. Untuk gaya belajar kinestetik itu tentunya dia akan berkaitan dengan gerak dan praktek. Sedangkan gaya belajar auditori ini dia cenderung lebih baik dan lebih kuat dalam pendengarannya. Untuk materi berikutnya mungkin dapat kalian siapkan di rumah ya, agar kalian telah belajar terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran. Oke, baiklah. Sekarang bisa kalian diskusikan dulu dengan kelompok kalian tentang materi hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, baiklah.
Sekian untuk pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.